Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Laili Nur Indasari dalam acara podcast SMK Bakti Praja Adiwarna. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu yang spesial, yaitu dari Bank Syariah Cabang Tegal. Kita perkenalan dulu ya. Monggo Kak, kita perkenalan dulu. Ya, baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Eva Sabila. Saya bergabung di Bank Jateng dari tahun 2019. Itu sebagai teller, itu 2 tahun di Bank Jateng Pemalang. Dan kemudian saya sudah lebih dari 1 tahun ini pindah ke Tegal di Bank Jateng Syariah Tegal sebagai customer service. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Ramawati, biasa dipanggil Kiki. Sehari-hari itu saya sebagai pelaksana pemasar. Kalau sebelumnya itu 2 tahun saya di konvensional Selawi sebagai teller, terus masuk ke syariah itu setengah tahun di Pekalongan, lalu dipindah ke Tegal. Oke. Baik, terima kasih Kak Eva dan Kak Kiki. Lanjut ke pertanyaan kedua, gimana sih perjalanan karir Kak Eva dan Kak Kiki dari awal mau bekerja sampai sekarang? Ada hambatan apa aja sih Kak ketika bekerja di Bank Jateng Syariah? Ya, saya itu bekerja di Bank Jateng itu kan dari tahun 2019 ya. Saya lulus kuliah tahun 2018 bulan September. Saya sempat di rumah dulu mencari-cari pekerjaan yang lain, lalu masuk ke Bank Jateng Syariah, Bank Jateng aja yang Bank Jateng konvensional itu tahun 2019 sebagai teller magang Dharma. Jadi saya itu awalnya dari magang Dharma juga. Nah, magang Dharma itu nggak cuma buat adik-adik lulusan SMK maupun SMA, tetapi yang S1 juga boleh masuk. Nah, itu 2 tahun sebagai teller, latihan bekerja di Bank Jateng konvensional. Kemudian setelah itu saya masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu magang Dharma yang untuk customer service itu ada. Itu selama 6 bulan saya ditarik ke Bank Jateng Syariah Tegal. Nah, setelah itu ada rekrutan kontrak karyawan. Itu tahun kemarin saya baru bergabung di Bank Jateng Syariah sebagai karyawan kontrak. Berarti sudah setahun ini, mulai dari bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan nanti ini Oktober tahun 2022. Oke. Baru setahun. Berarti selalu melewati seleksi ya Kak ya? Ya, itu ada seleksinya terus. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya Kak Kiki. Saya sama sih dari magang Dharma juga, cuman saya awal masuk itu 2018 akhir. Jadi wisuda itu Oktober, ada rekrutmen langsung pertama kali Bank Jateng itu buka magang Dharma. Jadi lulusan D3 waktu itu. Cuman background saya dulu juga dari SMK akuntansi, jadi nggak menutup kemungkinan untuk adik-adik yang SMK juga masuk. Cuman waktu itu berarti akhir tahun masuk langsung di Bank Jateng Selawi selama 2 tahun, lanjut ke rekrutmen tenaga kontrak. Di tahun 2021 awal masuk tenaga kontrak, ditempatkan di Syariah Pekalongan, langsung di bagian pemasar. Setengah tahun di sana, dipindah di Tegal di bagian pemasar juga. Kembali ke domisil. Oh iya, kembali ke asal ya Kak ya. Iya, terima kasih Kak. Dari perjalanan tersebut Kak Eva dan Kak Kiki termasuknya mulus ya Kak ya. Dari seleksinya semua bisa dijalani dengan lancar ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Yang ketiga nih Kak, budaya kerja di Bank Jateng Syariah itu bagaimana Kak, biar untuk anak SMK jurusan akuntansi ini ketika pembelajaran itu sudah tahu nanti bagaimana sih budaya kerja di dunia perbankan gitu. Ya, baik, untuk budaya kerjanya ya dari pagi itu kami berangkat pukul 7.30, itu langsung doa pagi bersama Bapak pimpinan dan staf-staf yang lain. Nanti pas doa pagi itu diselingi pembacaan ayat suci Al-Quran, karena kami di syariah ya. Doa pagi sampai jam 8 nanti untuk tim unit pelayanan langsung pelayanan, dan untuk tim di unit pemasar langsung melakukan pemasaran atau stay di kantor. Nah, itu sampai dengan jam istirahat jam 12. Nanti untuk teller ataupun customer service bisa istirahat
istirahat bergantian selama setengah jam. Misalkan teller istirahat jam 12, nanti jam setengah 1 kembali lagi, dan kemudian dilanjut customer service istirahat jam setengah 1 dan kemudian masuk jam 1. Nah, nanti setelah itu memulai lagi pelayanannya kepada nasabah sampai dengan jam setengah 3. Setengah 3 itu kami tutup, tidak menerima transaksi lagi. Nah, tapi kalau sudah tutup itu kami tidak serta-merta terus boleh pulang ya, nggak bisa. Itu nanti kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, masih banyak PR. Nah, itu bisa sampai jam 6 sore, jam 5 sore maupun sampai jam 8 malam. Bisa sampai lembur. Wow, jam kerjanya lumayan panjang ya Kak ya. Ya, ini mungkin sudah terjawab ya Kak ya. Ini yang selanjutnya pertanyaan untuk Kak Kiki. Apa sih Kak yang harus dilakukan nih dari Kak Kiki sendiri untuk selalu meningkatkan semangat kerja dan motivasi kerja gitu Kak? Oh gitu. Kalau untuk saya pribadi sih, yang pertama meningkatkan kemampuan ya. Yang pertama percaya dirinya ditingkatkan lagi, karena kan ketemu banyak nasabah dengan banyak karakternya, kita harus siap juga, percaya diri juga yang pertama. Terus meningkatkan kemampuannya itu ya belajar lagi tentang, kalau misalnya di pemasaran kan harus tahu nih produknya apa aja, kita harus menguasai juga. Terus yang gimana sih kalau pemasaran itu kan triknya ketika kita menawarkan, mencari tahu dulu nasabahnya ini lagi butuh apa sih, dia tuh butuh apa, kita baru menawarkan produk kita. Terus kita closingnya gimana, jadi lebih ke meningkatkan kemampuan nasabah, kemampuan kita sendiri untuk mencari nasabah itu supaya closing, supaya kita dapat nasabah. Kayak gitu. Iya. Berarti kuncinya mau usaha dan mau belajar ya Kak? Iya, ya, sama gitu. Jangan malu. Jangan malu ya, Iya. harus percaya diri tadi Harus ya Kak ya. percaya diri. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk siswa-siswi di SMK Bakti Praja Adiwarna khususnya jurusan akuntansi, apakah bisa PKL atau prakerin di Bank Syariah Kak? Kalau untuk PKL itu sebenarnya karena kita unit pembantu ya, cabang pembantu, jadi kita nggak concern di situ. Jadi tetap kita menerima, cuma nanti kita sampaikan suratnya ke divisi SDM di kantor pusat. Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi kita hanya penyalur suratnya, keputusan penuh semuanya dari kantor pusat. Kantor pusat, oke. Iya, kayak gitu. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Kalau selama ini kan mungkin belum pernah ya Kak ya untuk siswa SMK jurusan akuntansi yang dari Bakti Praja Adiwarna yang PKL atau prakerin di Bank Jateng Syariah ya Kak? Iya, Iya, belum ada. Iya, belum ada. Oke Kak, yang selanjutnya ini untuk Kak Eva. Ini syarat agar bisa diterima di Bank Jateng Kak untuk siswa-siswi SMK Bakti Praja Adiwarna biar mereka termotivasi untuk bekerja di bank gitu seperti kakak-kakak ini. Kalau syaratnya sih itu mungkin lebih ke SDM ya. Saya lebih kasih ke wejangan aja. Wejangannya yaitu untuk syaratnya yang pertama itu nggak harus good looking. Yang penting percaya diri dan dia juga berani nih ngomong di depan umum. Soalnya kan kalau di bank itu kan tiap hari kita bertemu dengan nasabah, bertemu dengan orang yang berbeda karakter, jadi harus berani seperti itu ya. Terus juga kalau misalkan mau daftar itu ada websitenya untuk anak-anak kelas 3 ya. Iya, untuk anak-anak kelas 12 ada websitenya, nanti tiap bulan biasanya ada penerimaan tenaga magang Dharma. Seperti itu. Berarti ada websitenya itu ya Kak ya, Ada, untuk yang magang Dharma. Oke, terima kasih ya Kak ya. sama-sama. Ya, untuk yang selanjutnya nih terakhir nih untuk kerja di bank kan itu kaitannya dengan pelayanan ya Kak. Otomatis attitude-nya itu harus ada persyaratannya lah Kak ya Kak ya. Untuk attitude-nya itu harus bagaimana sih Kak agar bekerja di bank itu bisa baik begitu Kak? Kak Eva. Kak Kiki. Saya. Iya. Kalau untuk secara etika sendiri itu yang penting kita harus mengendalikan emosi, itu yang paling utama. Karena kan kita ketemu nasabah dengan banyak karakter yang berbeda dan kita nggak bisa mengikuti juga, misalnya nasabahnya lagi emosi, kita ikut emosi gitu. Kita harus lebih di posisi yang di bawahnya nasabah.
Jadi yang utama itu pelayanan ramah, tetap tersenyum, bagaimanapun kondisi nasabahnya, meskipun nasabahnya mungkin keliru ya, tapi kita memposisikan adalah kita mengedukasi sistemnya. Jadi kita tidak boleh ibu ini salah ya, nggak boleh. Jadi kita lebih mengedukasi yang benarnya seperti ini, lebih banyak mengendalikan emosi. Jadi nggak bisa dari tata bicaranya juga kita harus sopan, tetap nggak boleh nada tinggi, harus nada rendah, tetap tersenyum. Meskipun lotnya nasabah lagi banyak banget dan nasabahnya juga lagi emosi juga, kita harus tetap jaga emosinya kita supaya nggak kebawa ke nasabahnya. Jadi nasabahnya tetap oh iya ya saya sedang emosi aja, mbak tellernya atau CS-nya masih ramah, masih tersenyum, masih sabar. Jadi kan nasabahnya mengikuti kita gitu. Sebaiknya kayak gitu. Iya. Jadi kita jangan terbawa nasabah marah ya Kak ya. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri ya Kak. Ya. Terakhir nih Kak, pesan untuk adik-adik kelas 12 atau ya yang mau bekerja atau yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi agar nanti ketika mereka misalkan mau kerja di bank itu bisa lebih mudah untuk masuk ke bank, itu apa saja Kak pesannya? Silakan dari Kak Kiki. Kalau dulu untuk boleh. lebih mudah mungkin yang pertama berdoa ya karena kan itu rezeki juga. Terus yang kedua juga tetap belajar, yang semangat, tetap diselesaikan dulu sekolahnya. Terus nanti ketika ada rekrutmen yang penting siap mentalnya aja. Kan yang pertama paling rekrutmen ya pada umumnya ada tes pengetahuan umum dan yang lain-lain, cuman yang lebih ketika diwawancara itu percaya dirinya kita. Oke. Kuncinya percaya diri ya Kak ya. Iya. Sama memang harus punya SDM tadi yang dibicarakan Kak Eva ya Kak. Iya betul. Iya. Monggo Kak Eva, barangkali ada pesan lagi. Pesannya buat adik-adik ya, kalau mau bekerja itu yang pertama itu ya harus berdoa dulu, terus juga belajar yang tekun biar nantinya bisa keterima, karena tes-tes di perbankan itu sangat panjang. Yang pertama itu ada seleksi berkas dulu, padahal kan kita belum tatap muka nih, tapi ada seleksi berkas dulu dan itu diikuti oleh ribuan peserta lainnya. Terus nanti ada tes TPU dan adik-adik juga harus belajar tentang pengetahuan umum perbankan. Kalau mau kerja di bank itu di Google banyak. Setelah itu harus mengikuti tes wawancara psikologi, bagaimana cara menjawab yang baik dan benar, itu nanti dinilai di situ. Terus nanti yang terakhir itu ada tes kesehatan, tentunya harus sehat juga agar nanti bisa keterima di bank atau di instansi manapun seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Kak Eva dan Kak Kiki, sangat bermanfaat sekali Kak, terima kasih. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Ya, cukup sekian podcast dari kami. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.